BP kabarnya akan jadi manajer lagi tuh. Banyak orang yang menyayangkan pemain terbaik itu kan si Francisco Rivera tuh. Orang banyak yang pengennya merasa Ciro lebih layak lah jadi pemain terbaik. Jadi menurut gua Dewa nih musim depan bisa dikatakan Los Galacticos ya kan. Pasca kemarin Persib Bandung juara Liga 1 kontra Madura United, tampaknya atmosfer kemenangan Maung Bandung sampai sekarang masih terasa ya. Nah, selain itu juga ada Dewa United yang diperkirakan akan bertabur bintang pada musim depan. Kira-kira gimana ya? Kita simak pokoknya penjelasan-penjelasan dari ada Bang Tengku, Bang Ikin, apa kabar? Baik. Thomas dong, apa kabar? Oh. Oke, langsung aja. Bang, terkait Persib kan juara Liga 1 nih. Aku mau tanya ke Bang Tengku. Sebenarnya kenapa sih kunci Maung Bandung tuh bisa menang? Kunci pertama Persib itu di Liga 1 musim kemarin 2023-2024 itu sempat terseok-seok ya di papan bawah. Sampai pekan ke-8 itu Persib posisinya di posisi 16. Itu ada dia di posisi 17 itu ada Bayangkara dan 18-nya itu ada Arema. Dari 3 tim itu yang terdegradasi malah Bayangkara sendiri. Arema lolos. Nah, setelah Persib mengganti Luis Milla dengan Bojan Hodak itu mulai step by step Persib mulai menemukan ritme permainan yang waktu pas awal Luis Milla itu Persib menggunakan 3 back. Jadi posisi formasinya 3-5-2 atau 3-4-3. Nah, ketika Bojan Hodak masuk itu ditukar jadi 4-4-3. Nah, Persib itu sangat tidak ideal dengan 3 back waktu itu. Jadi kembali ke formasi 4 back. Nah, di saat itu mulai menemukan ritmenya dan ketajaman sayap Ciro Alves dan David Da Silva. Terbukti David Da Silva jadi top skor 30 gol, Ciro Alves 17 gol. Kayak gitu. Oke, terkait David Da Silva dan Ciro Alves, bahkan Stefano Beltram sendiri, nih bagaimana 3 orang ini di Persib nih Bang Ikin? Ya, Persib itu emang kan bener tadi kata Bang Koplo ya. Kunci Persib juara itu emang ketajamannya, ketajaman lini depan dia lah. Dia Ciro Alves sama David Da Silva itu jadi duet yang paling ditakutin lah di Liga 1 musim kemarin kan. David Da Silva top skor bahkan sebagai top skor. Ciro juga banyak orang yang menyayangkan pemain terbaik itu kan si Francisco Rivera tuh. Orang banyak yang pengennya merasa Ciro lebih layak lah jadi pemain terbaik gitu kan. Ditambah juga ada Stefano Beltram, pemain Italia yang gabung di pertengahan musim. Dia itu posisinya itu gelandang serang, bisa juga sayap. Jadi dia kayak mungkin kalau di 2014 Persib mungkin kayak makan Konate-nya lah itu. Jadi jadi yang ngalirin bola segala macam. Jadi tidak bertumpu hanya ke David Da Silva atau ke Ciro. Meskipun catatan golnya cuma 4 gol sepanjang musim, tapi secara kontribusi permainan lah, baik assist atau ya itu yang ngehidupin permainan Persib ya. Stefano Beltram ini bisa dibilang juga salah satu pembelian terbaik Persib di pertengahan musim kemarin. Nah, Persib ini kan bisa dibilang unik juga kan. Nah, kemarin juga menang pada di hari Sabtu itu dan angka 4. Kira-kira itu seperti apa Mas melihatnya untuk Mas Tengku? Kalau iya kan ini fun fact-nya Persib ini selalu menang juara di luar kota Bandung ya kan. Waktu era Perserikatan itu dia pernah juara di Jakarta 4 kali, di Semarang kalau nggak salah, sama di Solo yang pertama itu. Terus terakhir itu 2014 di Palembang, sekarang di Bangkalan. 2 terakhir itu di Palembang sama Bangkalan juara selalu di hari Jumat malam Sabtu. Dan itu identik dengan angka 4 dari pas era Liga Indonesia itu 94, 2014 dan 2024. Jadi angka 4 itu sebuah angka keberuntungan bagi Persib. Oke. Jadi kedepannya bakal ada angka 4 lagi kan? Oh, itu kurang tahu ya kan. Siklusnya Persib itu selalu satu dekade itu. Jadi 2014, 2024. Nah, itu siklusnya Persib. Tapi nggak mungkin 2034 kan? Dan Persib itu nggak pernah juara ketika format kompetisi penuh. Ya kan nih, ini ya. Selalu juara dengan format kompetisi seperti ada turnamen, ada double round robin ya kan. Home away kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu evaluasi untuk Persib sendiri gimana?
Kalau evaluasi untuk Persib musim depan pasti persaingan lebih ketat lagi di Liga 1 ya. Apalagi ada nambah 8 pemain asing ya. 8 pemain asing nanti dibahas sama Itin lebih dalamnya. Terus Persib itu nanti ada satu pemain muda Persib itu yang bakal hijrah ke klub luar negeri. Tapi gue nggak mau nyebutin namanya, takut nanti akhirnya nggak jadi tuh pemainnya. Tapi mungkin Persib harus menambah squad kedalamannya lagi. Katanya kabarnya Hanif Sabandi dari Persija itu mau ditarik ke Persib kayak gitu kan. Terus mungkin nambah pemain asing Persib karena kuotanya bertambah, mungkin Ciro dan David bakal dipertahanin. Si pemenang Liga 1 Persib, kita langsung aja ke secara Liga 1 secara menyeluruh. Bagaimana nih Mas Ikin, Bang Ikin melihat Liga 1 secara keseluruhan dan format sampai VAR-nya itu sendiri? Ya, musim kemarin kan diperkenalkan format baru ya sama LIB, ada regular series dan championship series. Sebetulnya mirip-mirip. Kalau dulu kan ada babak 8 besar, semifinal, final, sebenarnya hampir mirip itulah. Bedanya ya ini langsung ke semifinal karena cuma diambil 4 tim terbaik itu kan. Tapi secara konsep sebetulnya nggak jauh beda lah sama babak 8 besar yang dulu juga akrab lah sama Liga Indonesia kan. Dan jadi bukan perdebatan ya. Kalau format ini sih yang jadi catatannya yaitu Borneo FC yang perkasa di regular series malah anjlok di championship series kan. Jadi gue sih kalau pendapat pribadi gue sih agak kurang seru nih format kayak gini, maksudnya dengan 2 juara dan belum jelas juga nih yang si Borneo FC sebagai juara regular series itu dapat apa gitu, ntar apakah jatah Asia atau segala macam kan kayaknya LIB belum memutuskan lah sama PSSI ini. Yang pasti Persib udah pasti dapat 1 tuh untuk ke Piala AFC kan sebagai juara Liga 1 di babak championship series-nya itu. Dan kalau VAR juga yaitu VAR diperkenalkan di babak championship series kemarin kan, dan udah mulai berjalan beberapa kali kan, ngasih keputusan juga tuh penalti Bali United ya. Persib waktu itu. Iya. Yang di Bali. Jadi dan musim depan mungkin akan dipakai udah dari awal musim gitu. Kalau sekarang kan dari championship series ini baru dimulainya, dan musim depan akan dimulai dari awal musim gitu. Awal musim akan langsung pakai VAR. Tapi ya itu mungkin kalau masih pakai VAR mobile ya. VAR mobile. Ya paling di beberapa stadion doang yang udah bisa dipasang udah ada ruang VAR-nya gitulah, kayak di Manahan, di Bandung juga udah ada kan ya. Bandung sama Bali. Kemarin Liga 1 pakai yang Persib. Iya. Di Jalap pakai mobile karena itu pukul rata sama Madura sama Batakan pakai mobile. Jadi nggak takut ada kecemburuan, akhirnya pakai mobile semua. Masih Bang Ikin nih, terkait Liga 1 kan katanya diprediksi mulai bulan Agustus. Nah, itu regulasinya sudah ada atau masih digodok? Kemarin regulasi yang baru ya, kalau VAR itu kan udah diperkenalkan kan. Yang baru mungkin kalau regulasi yaitu soal pemain asing jadi 8 itu kan. Pemain asing jadi 8. Kalau sisa-sisanya sih kayaknya belum ada ya, enggak tahu nih ntar di Kongres PSSI hari Senin minggu depan tuh apakah akan ada pembahasan soal pasti ada sih, biasanya pasti ada pembahasan soal liga. Kita nggak tahu lah akan ada akan ada regulasi baru kah atau enggak. Cuman yang udah mengemuka di publik kan soal isu 8 pemain asing itu. 8 pemain asing sekarang kan masih 6, musim depan rencananya akan jadi 8 pemain asing, 6 plus 2. Tapi kalau starter gimana kan? Itu berarti starter 6, 8 yang bisa starter. Menurut penjelasannya Pak Ferry, dari 8 pemain asing ini nggak semuanya bisa turun 8-8-nya nih. Jadi yang boleh di starter atau boleh di lapangan itu hanya 6. Yang 2 ini sisanya bisa ada di DSP, tapi syaratnya yang dia kalau 2 pemain ini mau masuk harus ngeganti pemain asing lagi. Jadi nggak bisa pemain lokal ngeganti pemain asing. Gitu. Jadi yang diganti pemain asing. Jadi pelatihnya pusing dong. Ya, jadi sekretaris timnya. Kalau itu salah sedikit.
kalau nggak ada aturan, kalau nggak ada aturan itu pemain lokal tinggal 3 berarti di lapangan. Tiap tim 3 juga 6. Jadi mungkin demi masih ngasih ngasih tepat buat pemain lokal. Jadi di regulasinya dibikin seperti itu. Jadi tetap 6+2 8 pemain asing, tapi yang boleh di lapangan hanya 6. Sama U23 ya? U23 juga masih ada. Jadi setiap tim itu wajib memainkan satu pemain U23 sebagai starter selama 45 menit minimal. Itu sebenarnya kan regulasi udah dari musim lalu juga udah diterapkan kan. Jadi ya nggak baru lah. Tapi sempat dihapus karena waktu itu ada Piala Asia U23 kan. Jadi klub kesulitan lah untuk memasang pemain U23-nya karena banyak yang dipanggil ke timnas U23. Tapi musim depan ya akan dilanjutkan ke regulasi. Oke, tapi terkait format masih sama atau masih? Format masih lama pakai reguler kemarin sih pernyataannya Pak Ferry masih sama kan. Masih pakai Championship reguler series, masih pakai Championship series. Jadi buat klub-klub jangan ngegas di Championship di reguler, ngegasnya di Championship aja. Yang penting masuk 4 besar aja dulu. Oke, buat Mas Tengku masih terkait Liga 1 nih. Adakah bocoran transfer klub? yang menarik nih, yang paling menarik Dewa United kan. Karena waktu gua nonton di Bandung itu pas Persib Madura leg pertama, gua ketemu salah satu pemain Persib yang waktu itu bermain salah satu mantan pemain Persib yang bermain di PSIS. Ya ngobrol-ngobrol lah soal transfer pemain. Itu Dewa United katanya dapat Taisei Marukawa untuk musim depan. Nah, Taisei ini pemain terbaik Liga 1 tahun berapa Kin? Pas Bali juara tuh 2022 apa 21 ya? 21-22 ya? Nah, itu Taisei itu pemain terbaiknya waktu itu ngebela Persebaya Surabaya. Katanya lagi Dewa juga dapat Hugo Gomez, gelandang serangnya Madura United. Jadi menurut gua Dewa nih musim depan bisa dikatakan Los Galacticos ya kan. Karena dapat beberapa pemain bintang. Nah, sisanya mungkin belum ada bocoran lagi. Terus terkait Persib yang tadi ada pemain muda Persib yang bakal ditarik ke luar negeri, terus ada Hanif Sabandi yang juga pemain Persija yang digadang-gadang bakal masuk ke Persib. Terus pemain terbaik Liga 1 musim ini Francesco Rivera katanya bakal ke Persebaya Surabaya. Terus kemarin juga ada Flavio Silva, strikernya Persik yang subur itu udah ke Persebaya Surabaya. Udah resmi ya itu ya? Udah resmi. Persita kalau nggak salah itu bakal cuci gudang pemain asingnya. Ferdonzi itu bakal ditendang-tendangin gitu kan, dikeluarin. Mungkin itu aja bocorannya. Nah, kalau khusus Persija tanya ke Bang Ikin. Bang Ikin gimana nih? Bocoran Persija adakah? Kayak jaket Persija. Persija sih kalau dari manajemen sih belum ada yang ini ya, belum ada, karena Persija ini relatif salah satu tim yang sangat tertutup lah untuk urusan-urusan kayak gini. Cuman yang dengar-dengar di lapangan sih yang menarik di jajaran manajerial dulu lah. BP kabarnya akan jadi manajer lagi tuh. Kemarin sih dia udah jadi manajer yang di turnamen di GIS itu kan. Dia udah sebagai manajer tuh di situ. Cuman apakah hanya di turnamen itu atau lanjut di Liga 1 ini belum tahu. Gue sempat nanya Pak Panca tapi Pak Panca hanya menjawab betul doang gitu. Gue nanya kan Pak ini BP apakah betul? Itu sebelum di GIS itu kan apakah akan jadi manajer, dia jawab ya bener kata dia. Cuman pas gue tegesin lagi ini untuk turnamen di GIS doang atau untuk Liga 1 juga Pak Panca gak jawab lagi tuh waktu itu. Tapi ada kabarnya sih manajernya Persija ya tetap PP. Sama juga katanya Ismet Sofyan menjadi asisten pelatih, salah satu asisten pelatih ntar musim depan di Persija. Cuman ya itu masih baru sekadar rumor ya. Ismet. Terus kalau buat pemain Rizky Ridho kan nih kabarnya lagi persimpangan nih. Dia kontrak masih ada sampai 2026, cuman katanya di Tower Persib ya. Ya tapi kalaupun keluar kayaknya sih Ridho lebih dekatnya ke Persebaya, karena Persebaya juga Persebaya kalau gue gak salah baca juga sempat ngeluarin statement tertarik juga tuh buat mulangin Ridho gitu. Lagi kenceng ya Persebaya duitnya. Iya. Iya nggak investor baru kali. Kayaknya calon juara juga nih musim depan di Persebaya. Francisco Rivera, Flavio Silva, kalau Rizky Ridho balik lagi wah. Rizky Ridho. Nah, lumayan gitu. Karena Rizky Ridho ada kontrak sampai 2026 sama Persija kan, berarti
ya akan ada transfer fee kan, dia Persebaya harus bayar lah ke Persija. Ada juga sempat juga rumor, meskipun rumor ini sekarang udah mereda ya, jadi ada barter lah. Persija kabarnya minta Hernando Ari. Oh iya. Persija kabarnya minta kalau Persebaya mau Rizky Ridho. Andri Tani bisa cadangan dong. Bisa, dia mungkin buat pesaing lah, biar Andri Tani nggak nyaman gitu. Padahal ada cahaya lumayan bagus ya. Kabarnya sih itu yang sempat rumornya Rizky Ridho tukar sama siapa? Hernando Ari. Terus juga Persija juga tertarik katanya sama Bruno Moreira. Jadi kalau nggak Hernando Ari, Bruno Moreira. Jadi Tapi salah stylenya satu mirip ini dong, Rio Matsumura, Bruno berdua. ya Iya kan? Permainannya agak mirip. tuh. Dan apa namanya itu? Ya kabarnya antara dua itu kan. Kalau nggak Bruno ya si Hernando. Terus juga Persija itu sempat juga dikaitin sama Revadi katanya kan, dari Persebaya juga sama Revadi. Ini dua, kalau ini Sayuri bersaudara nih kira-kira. Sayuri kan udah ini kan, kabarnya udah dekat banget ke Maluku, ke Malut United. Ya, udah itu kabarnya udah sangat dekat sekali dengan Malut United. Yang Sayuri bersaudara juga ada Wahyu Pras juga kan. Hook. Ya. Malut juga kemungkinan nih akan bertabur bintang juga nih musim depan. Kalau kayak di Jack yang diinginkan gitu, kayak David Da Silva gitu mungkin nggak? Berat sih ya. David Da Silva itu sebetulnya fun fact ya. David Da Silva itu musim lalu itu sebenarnya udah sempat ditawar Persija. Udah sempat ditawar itu karena ngambek gaji ya. Cuman ya sama Persib sempat ada ini tuh, sempat ada masalah. Itu fun fact-nya David Da Silva itu sempat ngambek soal gajinya gitu kan. Sempat nggak latihan kan. Akhirnya nerus lagi. Sempat digoda-godain lah sama Persija gimana. Cuman ya pada akhirnya David tetap di Persib dan Persija ngambil Gustavo Almeida kan. Nah, pemain asing juga kayaknya untuk Persija nggak akan terlalu banyak perubahan ya. Gustavo Almeida tetap dipertahankan, Simic masih ada kontrak setahun. Rio. Nah, yang mungkin masih Rio tuh sebenarnya masih ada kontrak juga kan sampai 2025 atau 2026 gitu. Cuman kemarin itu kan Persija itu sempat kena banned FIFA itu kan, yang sanksi larangan transfer itu tuh katanya karena ada permasalahan sama klubnya Rio di Thailand, BG Pathum. Jadi ya Persija, jadi si Rio ini di Persis Solo musim sebelumnya itu kan berstatus pinjaman. Dari Thailand. Persija tuh harus bayar ke BG Pathum. Nah, ini yang lagi sengketa di sini nih. Cuman katanya Persija udah menyelesaikan permasalahan itu. Ya ntar kita tinggal nunggu update-nya seperti apa. Tapi bakal lepas lah, Barito Putra juga udah lepas tuh kan dari sanksinya. Ya kita lihat aja. Dan Kudela juga. Nah, Kudela balik ke negaranya. Mungkin. Ini tergantung juga karena Thomas Doll juga nih lagi goyang juga nih. Thomas Doll tuh secara kontrak sebetulnya masih ada 1 tahun lagi kan. Masih ada 1 tahun lagi, jadi sampai 2025. Cuman permasalahannya kemarin Thomas Doll tidak memenuhi target, gagal memenuhi target kan. Dia Persija musim kemarin kan cuman finish di papan tengah, targetnya masuk championship. Targetnya setidaknya masuk championship series. Sayang aja gitu, jadi kan Thomas Doll musim pertamanya udah sangat bagus tuh, ya? runner up, cuman beda, kalau nggak salah cuma beda 8 poin sama PSM. Sayang di musim berikutnya anjlok, tapi ya itu anjlok pun karena banyak Persija musim lalu itu banyak kena masalah lah, pemain cedera lah, pemainnya terlalu sering dipanggil ke tim nasional, jadi terlalu banyak masalah. Akhirnya Persija gagal ke championship series. Dan Thomas Doll kan kemarin di JIS kan bukan Thomas Doll tuh, asisten pelatih yang memimpin Persija. Ferdiansyah kan, pelatihnya Ferdiansyah bukan Thomas Doll. Ditanya kemana Thomas Doll? Kenapa tuh? Kalau ditanya sama Pak Ambono waktu itu di Persija sih katanya Thomas Doll masih liburan di Hungaria kalau nggak salah. Kayak kan bagot dong liburan terus. Thomas Doll kabarnya dia masih dikasih waktu liburan lah, cuman kan kita nggak tahu liburan taunya nggak balik lagi. kita kan udah sering lah, kita udah tahu Liga Indonesia kayak gimana kan, liburan tapi nggak kesini lagi. Cuman ya kita
kita lihatlah ke depan minggu-minggu ini mungkin akan mulai liburan ucapan terima kasih ya, dari tahu Say goodbye. ada announcement ucapan terima kasih kan kita nggak tahu ya itulah. Oke, udah. Nah, terkait bocoran ini udah ya, kita tunggu kabar baiknya dari beberapa klub ini. Nah, prediksi Liga 1 untuk musim depan, Bang Ikin dan Bang Tengku gimana? Ikin dulu deh. Dengan kalau format Championship Series ya Persib yang sangat mengenal format seperti ini ya akan jadi unggulan lagi lah dengan status dia juara bertahan juga, dengan materi pemain yang juga bagus, pelatihnya juga bagus. Persib pasti akan tetap jadi unggulan. Terus juga ada Persebaya yang tadi kalau the dream team Persebaya terwujud juga bisa jadi Persebaya. Dewa United juga bisa patut ditunggu kiprahnya musim depan, karena musim lalu kan Dewa United finish di peringkat 5 tuh. Dia hampir aja masuk dikit lagi ke Championship Series. Jadi ya Dewa United juga berpeluang besar. Kalau Madura gimana? Madura tuh gosipnya akan bedol desa nih. Sama kayak PSIS. Madura United kabarnya akan bedol desa, jadi pemainnya pada sebagian besar akan cabut semua tuh, apalagi pemain asingnya tuh kayaknya. Kleberson juga kan backnya itu katanya diincar juga yang sama. Gua tunggu nih Malik Rizaldi nih, dia bakal kemana nih? Gosipnya ke Persebaya juga nih Malik Rizaldi pemain. Jadi ya itu Madura United kayaknya enggak deh. Persija harus nunggu dulu nih, maksudnya siapa nih pergerakan transfer kalau dapat pemain asing dan masa depan Thomas Doll kita kan belum tahu juga nih apakah tetap Thomas Doll atau bukan. Ya Persija kayaknya agak sulit, tapi kalau dapat pemain asing yang tepat bisa juga. Seenggak-enggaknya Championship Series mungkin masih masuk lah. Karena Persija itu yang gue dengar musim depan itu untuk 8 pemain asing katanya akan dipenuhi kalau Persija. Cuman untuk lokal-lokalnya nih, makanya ada gosip Rizky Ridho mau ditukar segala macam kan. Jadi untuk pemain lokal yang mahalnya mungkin akan dijual-jualin atau pergi lah. Jadi Persija fokus memperkuat di pemain asing itu 8 itu, dan pemain-pemain muda kemarin kan yang main di turnamen di GIS itu hampir 70% mungkin lah, itu kan produk akademi Persija, dan Persija juga emang akademinya udah terbukti lah gitu. Dia kemarin timnas U23 terbanyak kan, ada si Raihan Hanan, ada Ilham Fahmi. Cuman ya kita kata Persija masih intinya kata Persija sih kalau soal transfer itu harus ada komunikasi gitu. Jadi ya kita lihat lah Ferrari apakah rela turun main di Liga 2 musim depan demi institusi atau akan tetap di Persija. Oke, kalau Bang Tengku gimana? Prediksi sama sih kayak Ikin, Persib dengan mengenal format kompetisi seperti ini pasti bakal masih diunggulkan ya, apalagi skuadnya udah matang, tinggal nambah tambal 1-2 pemain. Pelatih juga Bojan Hodak bagus ya kan. Yang patut ya gue tunggu sih Persebaya sama Dewa nih, gimana dia menyusun pemainnya ini kan. Isu transfernya mewah-mewah nih Dewa sama Persebaya, tinggal kita tunggu aja kayak gimana. Terus satu lagi mungkin klub yang masih diperhitungkan itu Persija sama Borneo juga ya kan, untuk bisa melaju lagi ke babak, sama satu lagi Bali United, karena Bali United juga bakal pemain-pemain uzurnya kemarin udah nggak diperpanjang tuh, kayak Fadil Sausu, kayak Jajang Mulyana udah selesai. Kiper juga dia udah nggak memperpanjang Muhammad Ridho, jadi patut ditunggu dengan klub-klub yang tadi disebutin, terutama Dewa sama Persebaya sih, gimana dia menyusun dream teamnya untuk bisa merebut gelar juaranya Persib. Oke. Kita tunggu aja pokoknya kejutan-kejutan di Liga 1 musim depan. Kita bahas lagi di episode selanjutnya keseruan-keseruan yang bakal kita ungkap dan infokan. Bareng gue bersama Saskia, ada Bang Tengku, ada Bang Ikin. Terima kasih, sampai jumpa.